Saya mendapatkan kabar begitu ya. Kemarin disuruh pakai, ayo hari Selasa pakai baju Korsa, kita buat video TikTok. Ayo pakai Korsa, ayo pakai Korsa. Dari hari Senin saya sudah pakai. Sampai sekarang saya pakai lagi, tidak ada yang pakai. Saya dijebak. Ternyata Halo sobat perikanan, kenalin di sini aku Yosi dan di sini aku bareng sama Yafi, Yohanes, Yopin, dan kita biasa dipanggil 3Y. Triple Y. Oh iya, Triple Y. sorry salah. Ya, jadi kita biasa dipanggil Triple Y. Nah, sebelumnya nih aku pengen klarifikasi dulu ini. Kok kita bajunya samaan gini, kenapa ya ini? Aduh. kenapa ya mas? Saya mendapatkan kabar begitu ya. Kemarin disuruh pakai, ayo hari Selasa pakai baju Korsa, kita buat video TikTok. Ayo pakai Korsa, ayo pakai Korsa. Dari hari Senin saya sudah pakai. Sampai sekarang saya pakai lagi, tidak ada yang pakai. Saya dijebak. Ternyata kita terjebak. Kita Iya. dijebak. Kita dijebak ya. nih Waduh. dari sebuah bincang-bincang di grup WhatsApp. Walah. Waduh. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Kita berarti kompak kan, triple Y. Triple Y masih menjaga kekompakan sampai dengan hari ini. Wah, tepuk tangan buat Triple Y. Oke, jadi kebetulan banget kita bertiga ini sama-sama mahasiswa perikanan dan juga kebetulan juga kita sama-sama ikut program Fast Track. Ya nggak? Iya benar. Nah, tapi aku pengen tanya nih ke teman-teman sebelum kita ngomong tentang Fast Track nih ya. Kenapa sih dulu kok bisa istilahnya memilih jurusan perikanan nih? Kira-kira emang pilihan satunya atau emang pilihan nggak sengajanya ini? Aduh. Mau jujur atau jawaban klise? Jujur lah, jujur. Ah, Kita di jujur. sini buka-bukaan aja ya nggak? Iya. Oh, Pacarmu berapa? Katanya buka-bukaan. Wah. bukan gitu ya. Oh. Bukan yang gitu. Sorry. Bukan yang gitu, bukan yang gitu. Oke. Jadi jujur aku keterima di perikanan tuh pilihan ketiga. Dari awal memang nggak ada bayang di perikanan. Dari dulu SMA tuh bahkan nggak kenal apa sih jurusan perikanan. Baru tahu tuh ya waktu pemilihan jurusan di SBM kan kita suruh milih tuh di SNM sama SBM. Nah jadi bingung. Jadi sebenarnya cita-citaku kan pengen kuliah di kayak teknologi pangan kayak gitu di Tekpang. Kalau enggak ya yang bisa untuk biologi bakteri kayak gitu. Atau ingin sekolah kayak di komputer gitu. Jadi pilihan pertamaku dulu Tekpang, pilihan keduaku teknik informatika. Nah yang ketiga ini pilihan orang tua sebenarnya. Dulu kan waktu zaman kita masuk kan masih gencar-gencarnya perikanan kan yang waktu Bu Susi itu tenggelamkan kayak gitu. Iya. Ingat nggak inget? Nah jadi karena bapak saya melihat peluang yang gede atau yang besar di perikanan, jadi menyarankan untuk masuk ke perikanan. Nah alhamdulillah rezekinya saya ditolak SNM. Oke. Akhirnya daftar SBM. SBM itu pilihannya masih sama 3 itu. Waktu pengumuman alhamdulillah ditolak juga di Tekpang, ditolak di TI. Ya emang rezekinya di perikanan kayak gitu. Nah akhirnya dari situ baru aku cari tahu tuh di YouTube apa ya teknologi perikanan. Kok nggak ada gitu. Kok masih susah dicari gitu. Akhirnya coba baca-baca di webnya. Oh kayaknya nih asik nih kayak teknologi. Ternyata waktu udah kuliah kok masak-masak kayak gitu. Aduh. Ya udahlah akhirnya 3 semester itu aku jalanin. Terus coba aku juga ngambil mata kuliah di Tekpang di fakultas sebelah di TP. Oh mirip. Oh ya udahlah, aku ambil aja, aku jalanin. Ya alhamdulillah saat ini udah lulus dari perikanan dan lanjut lagi di magisternya karena malah ketagihan kayak gitu, Mas. Oke. TP tadi Fakultas Teknologi Pertanian ya, dan memang kebetulan di sebelahnya fakultas kita, teman-teman. Nah, kalau tadi kan dari Yafi nih, kalau dari Yohanes gimana nih? Ceritanya sama atau Aduh. ada alur tersendiri nih kalau Iya dari nih. Yohanes? Kalau ngomongin masalah pilihan jurusan gitu ya. Sebenarnya kalau masalah perikanan tadi hampir sama latar belakangnya, karena dulu kan booming kebijakan Bu Susi menenggelamkan kapal gitu. Jadi kita lebih tahu tentang perikanan, tentang kebijakannya, terus prospeknya ke depan tuh rupanya cukup gede. Nah, kalau masalah pribadi atau latar belakang pribadi gitu ya, dulu ngambil perikanan sih sebenarnya itu keputusan jangka pendek gitu. Jangka panjangnya aku sebenarnya dulu mau ngambil TI, teknik informatika. Udah keterima juga sebenarnya di Sanata Dharma
Oke. Terus kan itu sebagai cadangan aja kan yang swasta. Terus kalau yang negerinya mau nyoba di UB waktu itu SNPTN ngambil teknik. Adalah teknik sesuatu lah. Suatu teknik Apa Sesuatu lah. ini? Teknik keairan. Oh, Jadi tahu mirip. tahu. Masih menarik. Nah, jadi ya nanti masuknya ke PU mungkin ya bisa ke situ. Nah ternyata belum rezekinya. Terus setelah itu mau nyoba ikatan dinas karena disuruh orang tua begitu. Ya kita turuti lah. Waktu itu mau nyoba di STAN. Oke. Sayangnya juga belum lolos atau belum keterima. Terus akhirnya ya udah kita karena setelah pengumuman itu kan persiapan untuk SBMPTN-nya pendek banget kan. Terus aku ngerasa juga persiapanku di SBMPTN juga kurang matang. Jadi aku pilih beberapa jurusan yang passing grade-nya nggak terlalu tinggi. Salah satunya perikanan. Tapi kalau dalam hati begitu ya, perikanan juga menurutku salah satu bidang yang aku pengen juga gitu. Jadi nggak yang paling harus passing grade-nya agak rendah banget gitu. Enggak, tapi memang aku juga pengen gitu. Akhirnya waktu itu aku ngambil perikanan kalau nggak salah teknologi hasil perikanan salah satunya, terus ada budidaya. Di SBMPTN aku belum dapat rezekinya, terus ya udahlah aku waktu itu nyoba terakhir di UTUL UGM. Ya puji Tuhannya aku dapat gitu. Oke, mantep banget ceritanya ya. Mantep sih. Nah, tadi kan kami berdua udah cerita nih, Yos. Boleh nggak kalau kamu juga cerita nih kenapa kamu ngambil perikanan kayak gitu? Ih, nggak apa-apa kan? Boleh tanya kan? Iya. Tanya. Oke, Ya. boleh. Jadi izinkan host ini menjawab. Enggak Waduh. ada hostnya sebenarnya kita nih. Jadi awalnya tuh dulu aku kan di SMA waktu itu. Jadi kebetulan SMA aku asrama Vanlit, aku SMA di sebuah kota kecil di kabupaten di Magelang waktu itu. Waktu itu kayak masing-masing anak tuh ditanya, jadi kamu pingin jadi apa gitu loh. Dan saat itu aku melihat teman-temanku kayak ingin menjadi dokter seperti itu, ada juga yang ingin menjadi dosen, ada juga yang mungkin ingin menjadi psikiater. Nah jadi gambaran dari kegiatan tersebut adalah kita mengikuti profesi, jadi kita mengikuti keluarga di mana yang profesinya kita inginkan. Nah waktu itu aku ketika melihat pilihan teman-temanku, aku hanya berpikir bahwa apakah mungkin dengan profesi seperti itu, karena kan mungkin beberapa profesi tadi kan cukup krusial, mungkin terkait dengan keselamatan manusia seperti itu. Jadi apakah mungkin aku akan terjun langsung seperti itu loh, karena aku kan juga takut seperti mungkin ketika aku menjadi dokter, apakah mungkin sih aku menangani pasien secara langsung. Kan saya rasa mungkin dari program itu nggak bisa full terlibat secara dalam. Nah akhirnya waktu itu pilihan randomku, aku menulis perikanan ini sebagai pilihan randomku. Jadi aku nulis 1 perikanan air laut budidaya, yang kedua distributor perikanan air tawar. Jadi maksudku kalaupun dapatnya air tawar, ya kita bisa sambil jalan-jalan gitu. Karena sebenarnya di sebelah sekolahku tuh ada juga balai perikanan juga waktu aku SMA itu. Nah singkat cerita, aku ikut dengan seorang keluarga yang kebetulan berdomisili di Yogyakarta juga. Dan keluarga tersebut kebetulan saya ikut bapaknya, Pak Tommy waktu itu. Pak Tommy kebetulan memiliki sebuah tambak di daerah Bantul. Bantul itu jadi di pesisir selatan Yogyakarta teman-teman. Dan di situ singkatnya kenapa aku bisa kemudian memutuskan perikanan, karena dari situ aku melihat ternyata perikanan yang selama ini aku tidak tahu ternyata bisa memberikan penghidupan untuk banyak orang. Jadi waktu itu dari 1 tambak itu kan mungkin ada pekerja yang memang stay di tambak itu 24 jam. Tetapi di luar situ kan juga ada tim panen, dan kebetulan waktu itu juga lagi gelombang tinggi di pantai selatan. Jadi kami waktu itu juga melibatkan juga tim teknis, bantuan teknis untuk membenahi saluran perairan kami. Jadi di situ aku melihat ternyata perikanan tuh bisa banyak memberi kehidupan untuk banyak orang waktu itu. Dan dari situ aku coba naruh di SNMPTN perikanan ini sebagai pilihan 1ku. Dan ya puji Tuhannya bisa join di perikanan sini. Ceritanya gitu sih kalau aku. Keren. Dia apa tadi di aquaculture berarti ya? Iya, dari awal aku milihnya ya aquaculture. Karena inspirasi dari waktu ikut Pak Tommy di tambak Ya kayak gitu. betul, Pak Tommy. Oke. Oh ya, nah ini kan kebetulan kita bertiga ini kan ikut fast track. Jadi fast track itu kan kurang lebihnya ketika kita semester 7 waktu S1, kita udah mulai S2 kita. Kurang lebihnya kan singkatnya seperti itu. Nah,
Dan kita udah ikut program itu setahun nih. Nah, kira-kira gimana nih? Selama ikut setahun ini fast track, nyesel atau mungkin apa gimana nih? Apa gimana mungkin? Wah. Gimana yuk? Mau dulu aja yuk. Oh, iya. Aku agak bingung. Waduh. Berat soalnya perjalananku kayaknya. Menyesal atau tidak sih pasti enggak lah ya, karena sebenarnya nggak kerasa banget gitu, karena ketika semester 6 semester 7 gitu ya kita mulai penelitian, itu kan kita sekaligus mulai kuliah juga yang S2, dan itu berjalan ya mengalir gitu aja. Aku menganggapnya S2 ini nggak jadi beban kayak S1. Kalau S1 kan harus IPK segini. Kalau mindsetku ketika belajar S2 nih malah lebih ke ya udahlah, yang penting dijalani dulu. Karena kan kita sebelumnya nantinya nggak tahu gitu kita mau daftar beneran atau enggak. Tapi yang penting dijalani dulu. Nah, ketika dijalani ya merasa nyaman juga, terus merasa bisa, ya udah diteruskan. Terus ada kesempatan buka beasiswa fast track gitu. Terus ya udahlah kita putuskan untuk dilanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan pun ya hasilnya juga worth it gitu. Kita dapat pengalaman, terus dibiayai juga oleh fakultas. Yang ngerasa ngerasa nggak salah gitulah milih fast track ini. Menarik sih. Kalau mungkin dari aku bener ya, Bay. Kalau Oke. dari aku nih mikir waktu itu tuh kayak kebetulan kita kan lagi banyak-banyaknya kita kuliah dari rumah secara daring ya. Dan aku merasa kayak dari situ banyak kemudian kuliah itu yang mungkin kayak aku merasa nggak bisa belajar sedalam ketika kita bertatap muka langsung dengan para dosen di sesi kelas gitu. Dan aku berpikir waktu itu mungkin fast track ini jadi jalanku untuk ya belajar lebih aja, karena aku merasa kurang waktu itu, karena aku merasa cukup terlimit atau terbatasi dengan kondisi COVID. Waktu itu kan memang COVID lagi booming Awal-awalnya dunia, gitu ya. Dan bener sih kata Yohanes, menurutku setahun ini ya worth it sih, nggak ada penyesalan samsek sih. Tapi kalau kamu gimana ya? Ya kalau dibilang nyesel, enggak nyesel, tapi malah beruntung gitu. Ya mungkin awal tujuan ikut fast track tuh sebenarnya nggak ada motivasi khusus gitu sih. Cuman kayak ngerasakan dulu semester 7-8 kan mungkin kita udah dikit banget nih kuliah, udah lagi jarang kegiatan, apalagi kita online dan itu di rumah aja gitu loh. Kayak bingung mau ngapain ya gitu. Akhirnya izin ke orang tua kalau ada program ini boleh nggak ikut kayak gitu kan. Akhirnya aku coba ikut, alhamdulillah keterima. Jadi itu aku jalanin gitu. Ya aku awal seneng sih, kayak kuliahnya wah aku nambah wawasan banyak nih, ketemu orang-orang keren. Dulu kan kita barengnya juga udah kebanyakan udah kerja ya, ada kayak Pak Heru gitu udah kerja kan, udah jadi kayak betul. kepala di BPOM ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak aku anggapnya ya, wah mungkin ini juga bisa jadi jalurku buat nambah relasi kayak gitu tadinya. Terus ya udah aku jalanin kuliah S2 di S1 itu sambil skripsian. Ya worth it banget sih, dan itu sampai situ aku masih belum ada gambaran mau jadi apa setelah lulus kayak gitu. Terus coba aku dalami lagi, ya merenung gitu, aku coba diskusi sama orang tua. Aku jadi apa ya besok ya enaknya ya kalau dari udah lulus jadi magister kayak gitu. Oh mungkin ke arah dosen kayak gitu. Jadi kayak ini mungkin emang jalurku di fast track tuh yang terbaik, karena kan kalau dosen kan sekarang udah harus S3, sedangkan kalau kalau kita mungkin reguler kan mungkin kita bukan memakan waktu yang cukup lama. Nah dengan adanya fast track ini tuh sama membantu aku ya buat mencapai cita-cita jadi dosen kayak gitu. Nah akhirnya aku jalanin, alhamdulillah semester 7-8 tuh aku bisa selesai dan skripsi sudah selesai. Ya walaupun mepet-mepet akhir kita kayaknya sama ya yudisiumnya. Aku yudisium terakhir di sana Di Mei. Jadi kan ya Yohanes juga ya. Iya. Kita sama bareng gitu. Ya terlalu santai dan ya, kayaknya kita selalu bersama gitu kesannya jadinya. Akhirnya ya jalanin, dan kebetulan ada bukan beasiswa fast track kayak gitu kan. Terus aku daftar, dulu juga sempet kayak agak ragu gitu, soalnya kan dulu kita pernah chattingan kan ya daftar nggak beasiswa fast track kayak gitu. Terus Yohanes aku bilang kayaknya aku daftar gitu. Terus dia bilang ya udah ya kamu aja ya, aku nggak jadi daftar gitu. Aku bilang jangan daftar aja, kenapa kayak gitu kan. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk daftar bareng. Nah alhamdulillahnya kita berdua sama-sama diterima di beasiswa ini. Kemudian baik lagi terkait
worth it enggaknya atau nyesel enggaknya, tadi di awal aku udah bilang enggak, yaitu karena jadi bisa mempersingkat waktu, hemat biaya, dan aku dapat banyak relasi kayak gitu. Soalnya ketika lu udah lulus dari satu tuh kayak teman-teman S1 udah pada hilang, udah pada mentas istilahnya. Jadi kayak oh aku di S2 ini udah dapet teman, jadi ya sangat worth it buat sekarang kayak gitu. Tapi mungkin pernah nggak sih teman-teman selama mungkin dari S1 sampai mungkin sekarang kan S2 nih ceritanya kita kan ngalamin mungkin fase paling apa, mungkin paling capek atau udahlah kayak udah kayak nggak pengen lanjut nih, nggak lanjut. Udah baru banget gitu. Baru kenapa? kemarin aku nge-tweet ya, ini gara-gara penelitian ya teman-teman. Jadi karena kan penelitianku bakteri, jadi aku sebenarnya kayak udah jenuh banget buat apa ya berkegiatan di laboratorium, karena kan dari S1 S2 tanpa jeda harus mengejar untuk data tesis gitu, misalkan S2 ini. Nah ceritanya aku udah kayak aduh males banget ya, tapi mau nggak mau harus diselesain kayak gitu. Akhirnya aku coba masuk itu kemarin di November, kan aku masih semangat tuh, masih menggebu-gebu. Aku rajin ke lab, pagi tuh jam 7 udah di lab itu buat jam penelitian. Waktu di bagian sequencing itu kan aku butuh identifikasi bakteriku, hasilnya ternyata nggak sesuai gitu. Nah gitu aku belum menyerah, itu masih idul, aku biokim lagi, siapa tahu aku salah waktu ekstraksi kayak gitu. Nah ternyata hasilnya tetap nggak sesuai dan kayaknya udah kontam gitu. Akhirnya kayak aduh gimana ya, akhirnya aku coba cerita ke pembimbingku, udah bilang oh yaudah mas nunggu aja bakteri anak S1 gitu, nanti kita lanjutin dari situ. Terus sampai sekarang kan memang belum bisa dilanjutin, jadi kayak kemarin sempat nge-tweet aduh kayaknya udah bingung mau gimana lagi, kayak di perikanan cuma udah nggak ada kelas, cuma ya bantu-bantu di departemen, tapi nggak maju juga penelitianku. Jadi kayak aku harus gimana, dan kemarin sudah udah diskusi gitu sama teman-teman, cerita-cerita, dan ya alhamdulillah udah mulai kembali lagi semangatku kayak gitu. Oke, berarti fix lanjut nih ya. Fix lanjut dan selesai. Oktober lulus. Amin. Bareng. Gimana nih yo? Ada mungkin Iya sih. apa tuh kalau bahasa kerennya fase apa ya, kalau fase stagnan? Bukan, quarter. Oh ya, Quarter. KLC. Ya, mungkin ada KLC nggak nih selama Iya kuliah sih. nih? Sebenarnya kalau masalah dari Yafi tuh hampir semua dialami ya, terutama untuk anak-anak S2, karena kita kan ngambil penelitian tuh satu topik sendiri. Beda kayak S1 itu bisa saja satu rombongan bareng gitu. Jadi satu penelitian dengan tema bersama, tapi bakterinya berbeda ataupun model jenis percobaannya berbeda. Nah itu kan bisa di running bareng satu ketika di lab gitu. Nah tapi beda ketika S2 ini, kadang kita ngerjakan apa-apa sendiri, semua sendiri. Itu sih yang bikin jenuh, bikin capek. Apalagi kan penelitian tuh nggak cuma mempersiapkan ketika strik bakteri dan sebagainya. Kita buat agarnya, terus mempersiapkan petrinya supaya steril dan sebagainya. Itu kan melelahkan banget. Tapi kalau dulu waktu S1 kan harus bagi-bagi tugas gitu. Tolong si A steril petri, terus si B tuang mediumnya, terus kita strik. Itu kan masih bisa bagi-bagi tugas, sedangkan ini kan sendiri. Jadi kayak ibaratnya kita 3 kali lipat kerjanya, lebih capek gitu. Itu sih. Benar. Bahkan kalau hitung-hitung gitu ya, penelitianku ini kan sebenarnya panjang banget, bahkan lebih panjang daripada S2. Ini udah hampir 6 bulan gitu. Aku hitung 6-7 bulan. Itu baru selesai maksudnya. Okay. Dan ini yang agak susahnya lagi, kalau kita misalnya ada bahan atau alat yang inden dari luar negeri, dan itu indennya lama. Aku kemarin baru pesan alat gitu, indennya bahkan sampai 2 bulan. Nah itu yang menghambat banget, terus membuat kita jadi kadang kan ketika mood itu sudah terbangun ketika penelitian, harus menunggu alat kan agak susah, terus lupa lagi metodenya, terus nggak tahu lagi kalau misalnya enzim ataupun bakteri kita masih segar atau enggak. Nah itu sih yang sulit untuk dikendalikan. Berat ya. Ya itu berat. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kan mungkin teman-teman udah sekian jauh nih mungkin menjalani penelitian dari S1 sampai S2. Kira-kira ada nggak sih harapan atau mungkin kepinginan teman-teman nih, maksudnya
mungkin dari penelitian teman-teman mungkin bisa memberikan dampak seperti apa untuk Oh, oke oke. perikanan atau mungkin untuk Indonesia secara umum atau mungkin untuk dunia bahkan. Oke. Gimana ya? Kalau aku kan ada harapan tersendiri lah buat masyarakat, karena menurutku penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang bisa bermanfaat bagi masyarakat kayak gitu kan. Jadi dulu sempat diskusi sama pembimbingku Pak Prima itu, Pak, gimana ya caranya agar penelitian kita ini bisa bermanfaat kayak gitu. Ya harapannya karena penelitianku berlanjut dari S1 sampai S2 itu topiknya sama, cuman ada tambahan. Nanti hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan gitu. Kan karena di sini kan topikku terkait pembuatan zat pengawet gitu, pengawet alami dari bakteri. Nah, harapannya itu nanti bisa dimanfaatin oleh UMKM di Indonesia dengan maksudnya harga yang apa ya, yang lebih murah dan itu lebih aman daripada pengawet buatan kimia kayak Oke. gitu. Dan harapan dari kami begitu. Siap. Kalau dari Yohanes mungkin ada harapan mungkin dibalik mungkin sekian panjang jeripayah yang dirintis. Mungkin secara umum ya. Aku sih harapannya departemen tuh lebih mengarahkan kepada penelitian-penelitian yang lagi tren sekarang kayak gitu. Kita harus riset gitu, di luar negeri itu sedang tren apa, baru kita terapkan ke anak bimbing kita. Jadi jangan terlalu dipaksakan anak bimbing kita harus seperti ini. Takutnya anak bimbing kita nggak passion gitu, jadi dia menjalankan hanya sesuai arahan aja, tapi dirinya sendiri sebenarnya nggak ngerti apa yang dikerjakan gitu kan. Takutnya kayak gitu. Tapi ya sebenarnya balik lagi sih, kan ini juga demi kebaikan bersama gitu ya. Jadi kita mau lulusnya cepat, terus sesuai juga dengan arahan dosen pembimbing. Tapi ya oke lah, kita ikuti dulu. Mungkin yang harus teman-teman ketahui gitu ya, kalau misalnya mau expert banget penelitiannya, itu bisa aja teman-teman lakukan penelitian itu sebelum penelitian skripsi. Kayak misalnya dosen ada Proyek. pada proyek Proyeknya. apa gitu, teman-teman cari tahu proyeknya tentang apa, terus bisa nggak Bu gabung, sehingga teman-teman itu tahu dasar-dasar ilmunya di situ. Nah, itu yang bikin teman-teman bakalan ngerti gitu, ini tuh kegunaannya untuk apa sih. Terus penelitianku nanti tuh ada hubungannya nggak dengan proyek yang sekarang mau dilanjutin atau enggak, atau ada pengembangannya gitu. Itu sih hal-hal yang detail tapi cukup berdampak bagi pemikiran kita gitu. Oke. Mantep banget sih. Aku terus terang jarang sih ngomong serius sama mereka ini. Kita jarang ya ngobrol serius. Jarang ininya bercanda. Iya ya, dan ternyata mereka serius banget sih. Oke, teman-teman. Jadi itu sedikit mungkin yang bisa kita bagikan, dan kami berharap itu juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Intinya kalau teman-teman punya passion di bidang perikanan, bisa banget untuk bergabung di kita di Perikanan UGM, ataupun mungkin teman-teman yang sudah sempat menjalankan kuliah di tempat lain juga bisa melanjutkan. Di kami memiliki juga program magister maupun juga doktor yang kami percaya bisa meningkatkan kemampuan dari teman-teman khususnya yang memiliki passion di bidang perikanan. Mungkin itu teman-teman dari kami Triple Y. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.